Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, sekarang kita bahas soal berburu hewan, Kiai. Bagaimana hukumnya dalam fikih sebetulnya berburu hewan ini untuk kemudian nanti dimakan dagingnya? Ini hobinya orang kaya ya, berburu-buru ini biasanya kan ke hutan, kemana ya Mbak Ya, Eva ya. Ini menarik ya para pemirsa. Yang pertama, agama ini, agama Islam, syariat Islam itu mensyaratkan semua hewan halal yang kita makan ada namanya iroqatud dam, ngalirnya darah. Oleh karena itu, teori memakan hewan itu dimulai dengan yang namanya adzabhu, disembelih. Kadzabhu itu kalau sapi dibaringkan lehernya dari samping. Kalau binatangnya lehernya panjang kayak jerapah atau unta namanya an-nahru, ditusuk sininya lehernya, wow. itu namanya an-nahru. Kalau diginikan itu namanya adzabhu. Azabhu. Tapi keduanya sama pada unsur darahnya keluar. Ya, Oleh karena itu soal berburu ini menjadi masalah khilafiyah, perbedaan di kalangan ulama. Yang pertama, ada satu persoalan dalam berburu yang disepakati oleh ulama, binatang buruannya haram dimakan kalau dia menggunakan peluru tumpul. Misalnya ada peluru kan kayak anak main-main itu, iya, atau polisi juga kalau untuk huru hara kan peluru bukan peluru tajam, iya, peluru peluru tumpul tumpul. yang dia menghantam bagian tertentu dari hewan, mungkin tengkuknya, mungkin kepalanya, kemudian dia mati. Iya. Maka ini haram. Karena itu sama dengan saya melempar binatang dengan benda tumpul. Jadi ulama itu mensyaratkan ada benda tajamnya Mbak Eva. Untuk kemudian ini dihalalkan untuk dimakan. Jadi mohon diperhatikan pemirsa, apapun yang menghilangkan nyawa binatang tanpa ada penyembelihan benda tajam robek di sini, itu dihukumi haram. Tidak ada ulama yang kemudian berfatwa itu halal untuk dimakan. Persoalan yang kedua itu adalah peluru di sini. Kan berburu itu kan pasti pakai peluru. Pelurunya itu peluru tajam, dia punya kemampuan merobek atau tidak punya kemampuan merobek. Jadi ada ulama ini ya, terutama dalam madhabnya Imam Ash-Syafi'i, itu sangat teliti. Kalau dia masuk itu bukan karena tajamnya sebenarnya Mbak Eva ya, tapi karena hantamannya. Karena hantamannya keras, dia dibuat dari besi atau dari tanah liat misalnya, kemudian tembus ke dalam, itu tidak boleh juga dimakan. Itu tidak boleh Tidak juga boleh ya, Kiai? dimakan. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah itu lebih ringan. Selama alat yang digunakan itu memiliki ketajaman, bisa merobek tanpa dimasukkan ke pistol. Misalnya gini, ada peluru depannya tajam Mbak Eva. Kita gesek-gesek gini, sobek itu. Artinya dia bisa melukai. Maka peluru yang seperti ini, itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah sah untuk digunakan dan hasil buruannya itu halal untuk dikonsumsi. Nah, kalau kemudian menggunakan peluru tajam, Kiai, tapi pada saat menembak hewan tersebut begitu ya, Iya. itu tidak lupa mengucapkan bismillah, itu jadi Ya, jadi ini juga haram nggak atau ini juga tidak tuh, menarik Kiai? ya Mbak Eva ya. Memang orang Indonesia itu bagus ya, peduli dengan halal, itu harus kita apresiasi. Jadi kalau saya ditanya sama murid saya, Pak Faiz, kalau menyembelih itu harus baca bismillahnya, harus. Saya bilang begitu. Tetapi pada sisi yang lain saya sampaikan, harus itu karena kita ingin mengutamakan keutamaan. Bahwa ketika ini darahnya membasahi bumi, itu kita basahkan. Ini kan kayak menyiksa sebetulnya. Kita basahkan itu atas nama Allah. Kenapa saya sembelih sapi ini? Ya karena Oke. sapi itu diciptakan untuk saya. Ya. Gitu, untuk kita makan, untuk kita manfaatkan. Nah, tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama itu menyatakan bahwa bismillah itu hukumnya sunnah. Dibaca ketika ingat. Jadi kalau dia lupa membaca bismillah, yang menyembelih itu orang Islam, keislamannya sudah cukup untuk menjadikan sesembelihannya itu dihukumi halal. Oke, jadi artinya itu halal ya, Kiai Halal, ya? iya. Yang lebih harus diperhatikan para pemirsa, itu sebetulnya bukan pada bismillahnya, tapi pada prosesnya. Saya mohon maaf Mbak Eva ingin menambahkan soal berburu tadi. Iya. Berburu tadi pun harus cermat nih. Misalnya begini, ya bukan cuma berburu, bahkan di pasar-pasar tuh ada pertanyaan. Kalau saya menyembelih ayam, itu kan nggak langsung mati tuh Mbak Eva. Iya. Ya, artinya batang otaknya kan masih bergerak tuh. Iya. Ya, kita biasa nih, ayam dipotong, itu langsung dimasukkan mesin pencabut rambut, Iya. bulu, atau kemudian dikasih air panas. Iya. Nah, pertanyaannya, ini hewan mati karena sembelihan kita, apa mati karena air tadi? Ada juga di Australia itu cara penyembelihan, di Selandia Baru juga saya lihat namanya thoracic. Makanya itu
sapinya tuh bagus dagingnya karena darahnya cepat tumpah. Jadi dia menyembelih nih Mbak Eva, disembelih gini, red gitu ya. Dalam hitungan 8 atau 10 detik, tangannya penyembelih itu masuk ke dalam, ngambil urat besar itu. Dia potong lagi, itu namanya thoracistic. Itu darahnya langsung keluar, sapinya kan diangkat terbalik itu pakai mesin. Itu dalam waktu kurang dari 1 menit, darahnya tuh tuntas. Maka dagingnya bersih dan juga apa itu tidak keras gitu ya. Nah, yang seperti ini boleh atau tidak? Para pemirsa, ini ada 2 pandangan fikih. Yang pertama pandangan yang ketat. Pandangan yang ketat menyatakan bahwa setelah selesai proses pemotongan atau penembakan, kalau dia menggunakan peluru tajam, maka binatang ini kalau penembakan boleh ditambahin dengan menyembelih leher, ya. Kalau dia sudah disembelih lehernya, nggak boleh ada tindakan apapun sampai dia mati. Nah, jadi kalau saya menyembelih, menurut pandangan ini, itu nggak boleh kemudian binatangnya dilempar ke air panas. Karena jangan-jangan yang mempercepat proses kematian itu adalah air panas, panasnya, bukan ya. sesembelihannya. Tetapi dalam mazhab Imam Ahmad itu lebih luas. Dan ini juga banyak diikuti oleh pandangan ulama modern hari ini. Apa itu? Selama dia sudah memenuhi az-zakat asy-syar'i. Zakat syar'i ini memutus 2 dari 4. Kan ada urat kanan kiri nih. Kemudian ada kerongkongan napas, ada kerongkongan makanan. Selama 2 dari 4 ini putus, maka itu sah penyembelihannya. Dalam mazhab Hambali yang diamalkan juga oleh banyak slaughterhouse itu tempat potong itu, maka diambil kesimpulan kalau dia sudah memenuhi kriteria syar'i ini, tindakan apapun setelah itu tidak mempengaruhi kehalalannya. Nah, maka ada yang membolehkan thoracistic tadi, Iya. ada yang membolehkan langsung direndam ke air tadi, itu karena mengikuti pandangan ini. Nah, Oke. kepada masyarakat selama proses pemotongan atau perburuannya mengikuti kriteria ini, saya rasa bisa untuk dipastikan itu sudah halal. Sudah halal dan bisa dikonsumsi. Ya. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan Ramadan akan segera kembali sesaat lagi.